Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat video animasi latihan soal yang lainnya dengan topik pertemuan keempat mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Bersama saya, Tita Teresa Ginting dengan NIM 1120221010 Prodi Sarjana Gizi. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, mari kita ulas kembali materi penting dalam penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang. Masalah latar belakang menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Biasanya diawali dengan fakta atau data tentang masalah yang sedang terjadi. Nah, sebagai contoh kasus obesitas pada anak meningkat setiap tahun, namun masih sedikit penelitian yang membahas pola makan sebagai faktor penyebabnya. Nah, yang kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah apa yang ingin dicapai. Ini biasanya ditulis dalam bentuk kalimat sederhana yang jelas. Sebagai contoh, mengetahui hubungan antara pola makan dan risiko obesitas pada anak SD. Kemudian ada manfaat penelitian. Setiap penelitian harus punya manfaat, baik untuk ilmu pengetahuan atau secara teoritis maupun untuk masyarakat dan secara praktis. Nah, sebagai contohnya, hasil penelitian ini bisa digunakan oleh sekolah untuk menyusun menu sehat bagi anak-anak. Nah, yang keempat itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah dasar teori yang mendukung penelitian. Ini bisa berasal dari jurnal atau penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian sebelumnya oleh Smith tahun 2020 menemukan bahwa kebiasaan konsumsi makanan cepat saji meningkatkan resiko obesitas pada anak. Kemudian, poin yang terakhir adalah hindari plagiarisme. Plagiarisme adalah menyalin tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, untuk menghindari ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu, gunakan kutipan jika mengambil pernyataan dari orang lain. Kemudian yang kedua, bisa kita lakukan dengan cara parafrase dengan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir, bisa juga kita lakukan dengan cara mencantumkan referensi secara benar. Nah, kemudian kita masuk ke latihan soal untuk menguji pemahaman kita mengenai materi ini. Soal yang pertama, sebuah penelitian ingin mengevaluasi efektivitas intervensi gizi terhadap peningkatan status gizi anak balita di daerah pedesaan. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan latar belakang penelitian ini? A. Menjelaskan pentingnya status gizi balita dan prevalensi masalah gizi di daerah pedesaan. B. Menguraikan metode intervensi gizi yang akan digunakan dalam penelitian. C. Menentukan sampel dan teknik pengambilan data yang akan digunakan. D. Menyebutkan hasil yang diharapkan dari intervensi gizi tersebut. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban A. Menjelaskan pentingnya status gizi balita dan prevalensi masalah gizi di daerah pedesaan. Nah, di mana pembahasannya adalah latar belakang penelitian seharusnya menjelaskan konteks dan alasan pentingnya penelitian dilakukan termasuk prevalensi masalah gizi di daerah pedesaan. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang pola konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah dasar dan kaitannya dengan kejadian konstipasi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa anak yang mengonsumsi sayur dan buah kurang dari 2 porsi per hari memiliki resiko 1,8 kali lebih tinggi mengalami konstipasi dibandingkan dengan anak yang mengonsumsi lebih dari 2 porsi per hari. Berdasarkan penelitian tersebut, manakah manfaat penelitian yang tepat? A. Memberikan edukasi pada anak-anak tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah dalam mencegah konstipasi. B. Menjadi dasar bagi orang tua dan sekolah dalam meningkatkan kebiasaan makan sehat untuk anak mencegah konstipasi. C. Mengembangkan strategi intervensi berbasis sekolah untuk meningkatkan konsumsi serat pada anak-anak. D. Menentukan apakah faktor genetik juga berperan dalam kejadian konstipasi pada anak usia sekolah. Dan jawaban yang benar adalah B, di mana dalam pembahasannya manfaat penelitian harus menjelaskan dampak dari penelitian terhadap masyarakat, akademisi, atau praktisi. Jawaban B benar karena menunjukkan manfaat bagi orang tua dan sekolah dalam meningkatkan pola makan sehat pada anak. Oke, untuk soal yang terakhir, sebuah peneliti ingin meneliti hubungan antara konsumsi fast food dan kejadian obesitas pada remaja. Manakah pernyataan yang paling tepat sebagai latar belakang penelitian ini? A. Remaja saat ini lebih menyukai fast food dibandingkan makanan rumahan sehingga menyebabkan obesitas. B. Pola makan remaja yang tinggi konsumsi fast food berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi obesitas yang dapat memicu penyakit metabolik. C. Konsumsi fast food dapat meningkatkan berat badan sehingga penting untuk mengetahui metode terbaik dalam mencegah obesitas pada remaja. D. Penelitian ini akan menggunakan metode cross-seksional untuk mengevaluasi hubungan konsumsi fast food dengan obesitas pada remaja. Nah, jawaban yang benar adalah B, di mana latar belakang penelitian harus menjelaskan fenomena yang terjadi
yang menjadi masalah, dampaknya, dan alasan perlunya penelitian? Jawaban B tepat karena menghubungkan fenomena pola makan fast food, peningkatan prevalensi obesitas, serta dampaknya terhadap penyakit metabolik. Sekian latihan soal pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.